Inilah yang disebut oleh Imam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Apa kata beliau? Al-walayah, kewalian itu adalah raihatun, bau harum, yashummuha ahluha, yang dapat dikenal oleh ahlinya. Besi berani ditaruh di pasir, yang lengket pasir atau juga besi, biji yang halus-halus itu ya. Nah, itu maksud saya. Paham sisi kewalian? Ya, kita udah bungkus nih, tapi semakin besar semakin kuat masaknya, ya, ukurannya si besi berani semakin kuat juga tarikan-tarikan dari luar. Jadi jangan berpikir lagi wali itu yang di pelosok-pelosok. Ada wali di pelosok, tapi wali yang lebih canggih yang ada di tengah keramaian. Wali yang lebih hebat yang bisa bersembunyi dalam kehiruk-pikukan. Itu lebih dahsyat. Antum jangan kira aneh wali ya, wali murid ya. Jangan salah, ntar cium-cium tangan bolak-balik lagi, repot kita. Saya ini orang biasa aja. Saya cuma ingin mengembangkan ilmu ini supaya kita punya adab nanti ke setiap orang. Jangan-jangan di samping kita nih wali ya. Jangan-jangan orang-orang yang kita nggak anggap selama ini tuh wali. Syekh Al-Lihafi kalau salah namanya di Suriah, mursyid tariqah Syaziliyah, sangat alim, sangat zuhud, waliullah. Meninggal, orang nggak tahu kalau beliau punya murid yang sudah diangkat Allah jadi wali. Nama gurunya, nama muridnya Syekh Asy-Syukri kalau nggak salah, baru meninggal. Itu orang nggak tahu. Setiap kali ada tamu, si murid yang diangkat jadi wali oleh Allah itu kerjanya ngapain? Ngidangin air ke setiap orang. Setiap kali ada majelis gurunya, itu dia yang ngidangin air. Nggak ada yang tahu. Meninggal gurunya, baru wali di ujung kampung mana kabarin, murid si anu itu orang yang kamu selama ini tidak pernah anggap, yang kamu anggap dia cuma pelayan biasa. Dialah wali Allahnya, dialah yang nuangin air kepada kalian yang hadir semua, dia yang bersihin WC buat kalian. Jadi nggak pernah dianggap tuh orang, dia nuangin air. Jadi kalau dulu bahkan sampai sekarang di majelis-majelis masyayikh di sana, tempat begini terlalu luas. Itu kalau di zawiyahnya ya paling apartemennya kira-kira gitu, tempat zawiyahnya. Nanti ada orang datang, nah dia yang nuangin air. Datang 40 orang kan nggak banyak. Kalau sebanyak ini kan repot juga dituangin air semua. Bagi aja akuanya ya. Nuangin air, sisi manusiawi nggak? Nyangka nggak kita kalau pelayan seorang wali, nggak nyangka. Antum nyadar nggak kadang kalau pergi umroh, yang wali itu bukan yang jadi imam itu, tapi yang ngepel-ngepel itu yang jadi wali. Gak semua juga yang ngepel ya. Orang ngepel wali, repot juga kita ya. Al-ubudiyah jauharatun biha azhara biha ar-rububiyyah. Subhanallah latiful khabir. Guru dari pengarang kitab ini Al-Mursi punya guru lagi namanya Abdul Hasan Asy-Syadzili. Apa kata beliau? Ubudiyah itu adalah permata yang Allah tampilkan dengannya rahasia-rahasia keilahian, rububiyah. Jadi ada ini saya terjemahkan ulang. Al-ubudiyah ibadah, penghambaan diri adalah permata yang Allah tampilkan dengannya, permata ar-rububiyah, kerububihan. Ini ada dua hal beda. Rububiyah itu beda dengan uluhiyah dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf uluhiyah itu rahasia-rahasia keilahian, keesaan. Kalau rububiyah ini keperkasaan, kehebatan.
Nah, kita ini barusan subuh itu kita sedang menampilkan ubudiyah untuk menyatakan bahwa Allah itu betul-betul Rabb kita, rububiyah. Bahasa lainnya begini, Allah meminjam tubuh kita, sebenarnya meminjam, ini tubuh milik Dia. Allah menjadikan tubuh kita untuk mengekspresikan bahwa Dialah Rabb, Dialah Tuhannya tubuh ini. Rabb itu artinya pencipta, pengatur. Kalau uluhiyah, Allah memuji dirinya di dalam dirinya. Allah memuji dirinya, menyimpan nama-namanya, sir-sir rahasianya dalam kolbu kekasih-kekasihnya. Itu uluhiyah. Maka wali itu di dalam dirinya ada sirrul uluhiyah, ada rahasia makrifat tentang keesaan Allah. Kalau orang soleh, orang biasa kayak kita ini, yang kita tampilkan kesolehan ubudiyah karena ingin menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita tidak dihalangi oleh sisi-sisi manusiawi ini, maka kita mungkin akan mengkultuskan para wali. Mungkin Bapak Ibu sahabat karena Allah masih ingat sosok Sayyidina Isa, ya, masih ingat? Beliau masih kecil, Allah bukakan sisi rahasia-rahasia Allah dalam dirinya. Maka dia berkalam. Berkalam-kalam nggak Nabi Isa waktu kecil? Ya, berkalam dia di waktu kecil. Itu kan sirrul uluhiyah itu. Waktu remaja sama anak-anak, ya, Sayyidina Isa sama teman-temannya dikerjain barang-barang yang diperlukan waktu mereka ini, disembunyiin. Sama Nabi Isa dihitung semua, kamu nyimpan di rumahmu segini, di rumahmu segini, di rumahmu segini. Bingung temannya. Nah, teman-temannya ini yang jadi hawariun itu, ya. Mereka menyaksikan bagaimana Nabi Isa itu luar biasa. Nabi Isa ketika ada orang mati, udah dikubur, tapi ada satu lain hal yang membuat dia harus meminta kepada Allah itu dihidupkan. Dia pegang, digali itu, dipegang dadanya, ditarik langsung orangnya hidup. Gimana tuh Pak? Dipegang dadanya, ditarik, hidup langsung. Beliau menampakkan sir itu. Makanya kemudian ketahuan oleh antek-anteknya Dajjal yang sudah pernah membunuh saudara sepupu. Itu apa jatuhnya itu? Nabi Yahya apa Nabi Zakaria? Yang masuk ke dalam pohon masih bisa ditembas oleh Dajjal. Jadi Nabi sudah ada yang dibunuh Dajjal, itu dia nabinya. Cuma namanya waktu itu diganti. Dia biasa nyamar. Mau nyamar bagaimanapun, dalam chipnya adalah Dajjal. Itulah yang jadi Yudas Iskariot. Nyamar dia jadi murid Nabi Isa. Dia menyaksikan, oh benar Nabi Isa. Dajjal yang bernama Samiri sudah dikabarkan dulu, engkau mati di tangan Isa, Ruhullah. Maka si Dajjal ini nyari-nyari Ruhullah ini, kalau bisa dibunuh sebelum umurnya. Benar, umur Nabi Isa waktu membunuh itu 32 atau 33. Maka sebelum itu saatnya selesai, si Yudas ini mau membunuh Nabi Isa, benar nggak? Jadi kalau ada orang menunjukkan rahasia-rahasia dirinya, rahasia-rahasia ilahiyah pada dirinya, oh bisa dibunuh Yahudi. Bisa, Yahudi itu bahasa-bahasa ungkapan aja. Bisa dibunuh Dajjal dia. Apalagi ngaku-ngaku di sosial media, ya. Antum sudah tahu kan ada orang ngaku dia Mahdi lewat YouTube. Ada yang ngaku jadi Ratu Adil, ada yang ngaku jadi Satrio Pinengot, ya. Macam-macam aja.
Entah stres, entah beneran ya. Semoga mereka tersinggung ya. Yang waras lah hidup itu ya. Yang waras. Nggak ada namanya permata dia obrol itu nggak ada. Masa Al-Mahdi main YouTube? Ampun, ampun. YouTube punya siapa? Punya Yahudi apa punya Muslim? Ya, itu cara mereka juga. Jadi kita manfaatin aja ya.